kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba minang yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hati ke jurang dengan rahmat tak henti. Ku dipikir pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita lebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami semuanya boleh bangun merasakan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, dan bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak datang kepada Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih memohon berkat melalui firman-Mu yang sebentar lagi hendak kami baca
dan kami renungkan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berikan kami berkat melalui firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, akan memberikan semangat, akan memberikan kepada kami sesuatu hal yang membuat kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kami semuanya. Kami juga mengakui untuk setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami dengan kerendahan hati memohon pengampunan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58, kita akan memulai membaca dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 58, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Demikianlah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Sedemikian panjang pembacaan kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kita akan membaca ulang nats kita, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan dua ayat ini dalam sebuah tema menghidupi iman kita pada masa Prapaskah.
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah kedua. Kita mulai untuk menghayati masa sengsara Tuhan Yesus sampai puncaknya di hari Paskah. Kita sudah mulai pada tanggal 14 Februari kemarin, yaitu hari Rabu Abu. Kemudian minggu Prapaskah pertama, minggu Prapaskah kedua pada minggu ini. Dilanjutkan pada hari besok minggu Prapaskah ketiga, keempat, kelima. Kemudian berikutnya kita masuk ke minggu Palma. Kemudian berikutnya kita masuk ke Trinitas, yaitu Kamis Putih. Kemudian Jumat Agung. Kemudian Sabtu Sunyi, dan puncaknya pada hari Minggu Paskah. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, di minggu-minggu ini sampai dengan Minggu Paskah, kita akan diajak bersama-sama dengan sinode, bersama dengan orang-orang percaya, gereja-gereja, menghayati minggu-minggu ini sebagai minggu-minggu Prapaskah. Dan kita mulai diajak bersama-sama di dalam pemahaman Alkitab, di dalam renungan doa, di dalam masa-masa menghayati secara pribadi juga, bagaimana kita mulai kembali merefleksikan diri sendiri maupun dalam kelompok, dalam gereja, bagaimana menghidupi iman kita di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Dan kita mengetahui bahwa masa Prapaskah ini adalah salah satu momen di mana kita belajar dan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan, serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sesama. Sebagai persiapan untuk menuju peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu pada hari Prapaskah. Dan minggu Prapaskah ini adalah masa di mana kita mengasah telinga, mata, dan hati sehingga dapat merasakan kehadiran dan penyertaannya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kemudian apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita menikmati atau mengisi minggu-minggu Prapaskah ini sehingga sampai dengan minggu Paskah nanti kita tidak terlewati. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan mengisi hari-hari masa Prapaskah ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau untuk saudara-saudara kita umat Katolik, mereka lebih detail dengan menjalankan masa-masa 40 hari itu. Mereka mengadakan puasa dan juga meninggalkan larangan-larangan atau kehidupannya menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, atau bisa dikatakan mereka memang berkomitmen untuk menghayati masa Prapaskah itu dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara umat Kristen atau Katolik gitu ya. Saya mengatakan adalah umat Nasrani bisa untuk mengisi minggu-minggu Prapaskah ini dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Dan kalau kita menilik bagaimana kitab Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, digambarkan bagaimana Tuhan itu sebenarnya tidak berkenan ketika kita menyelenggarakan sebuah tradisi ataupun sebuah ritual puasa, tetapi kita itu mengharapkan sesuatu lebih gitu ya. Di ayat-ayat tadi kita mengatakan bagaimana, kita membaca bagaimana ketika seseorang berpuasa tetapi dia mengharapkan sesuatu di balik puasanya. Dia mengharapkan dengan puasa, dengan doa, ya segera Tuhan menjawab doaku. Karena aku sudah berdoa, berdoanya disertai dengan puasa. Sehingga ada embel-embel bahwa orang ini menyelenggarakan kegiatan doa puasa dengan tidak ikhlas. Orang menyelenggarakan doa puasa ada pamrihnya. Orang menyelenggarakan doa puasa supaya dilihat, diperhatikan Allah. Sehingga ibadahnya ini yang dikatakan Tuhan bukan berpuasa yang kau kehendaki, bukan seperti itu. Kemudian Tuhan melalui Yesaya melanjutkan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk dan seterusnya. Apa tidak boleh kita berpuasa?
pulih-pulih saja. Masa Prapaskah ini bisa kita isi dengan mengimani kehidupan rohani kita. Yang pertama, kita bisa berdoa dan berdonasi. Jadi kalau panitia hari besar sudah membagi amplop-amplop aksi kasih Paskah, kita mengisi minggu-minggu Prapaskah sampai dengan Paskah ini dengan bersama-sama menyisihkan sesuatu yang lebih dari kita. Kalau di masa-masa hari-hari biasanya kita makan lebih dengan lauk lebih, mungkin dengan makanan lebih, kita mengurangi sedikit jatah kita dengan menyisihkannya, dan itu kita masukkan ke aksi kasih Paskah. Kita sudah menyelenggarakan doa, berdonasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena pada akhirnya puncaknya nanti kita akan membagi aksi kasih Paskah itu dalam bentuk kasih atau aksi-aksi peduli terhadap lingkungan, baik itu jemaat maupun di luar jemaat. Dengan kita mengisi masa Prapaskah ini berdoa, berdonasi, kita lebih memiliki rasa empati terhadap sesama kita. Kita bersyukur kita diberi rezeki lebih kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan kita menyisihkan rezeki dari Tuhan itu untuk kita empati terhadap orang lain, mendonasikan sedikit yang ada pada kita ini disisihkan untuk orang lain. Kegiatan yang lain kita bisa mengadakan puasa dan berdoa. Sama, ketika kita puasa, mau tidak mau kita juga mengurangi jatah makan kita, mengurangi kesenangan kita, mengurangi hal-hal yang mungkin itu menjadi lebih dari kita. Dan salah satu dengan bentuk berpuasa tadi, kita juga menyisihkan apa yang harusnya kita makan, akhirnya kita berikan kepada orang lain. Tentunya tidak hanya berhenti seperti itu. Kita juga menyelenggarakan doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, disertai dengan puasa, melakukan permohonan ampun setiap dosa, kesalahan, pertobatan, mengurangi hal-hal yang negatif, meminimalkan dosa yang kita perbuat sehari-hari, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengan berpuasa, berdoa sekaligus, kita semakin intim, karena kita yang mungkin berdoa sehari hanya waktu-waktu tertentu, ketika kita menyelenggarakan puasa berdoa, kita menjadi intens kepada Tuhan. Kita berdoa mempunyai waktu yang lebih kepada Tuhan. Kita berkomunikasi, bercakap-cakap kepada Tuhan. Dan kita mengembalikan hubungan bersama Tuhan itu menjadi intim. Layaknya Bapa terhadap anak. Kita layaknya berkomunikasi, berhubungan secara pribadi kepada Tuhan. Dan ini membuat iman kepercayaan kita menjadi lebih rekat kepada Tuhan. Kegiatan lain yang bisa kita selenggarakan selain kedua hal tersebut adalah membaca kitab suci. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kalau kita punya kitab suci, dan ternyata kitab suci sekarang ini tergeser dengan kitab elektrik gitu ya, kita lebih nyaman menggunakan HP yang kita buka setiap waktu, setiap saat. Tetapi percayalah, ketika kita membuka Alkitab bentuk HP, ada banyak godaan, ada banyak ujian. Ketika kita sedang membaca kitab elektrik, mungkin kita gatel, mungkin kita penasaran ketika ada WA masuk, ketika ada panggilan masuk gitu ya. Mau tidak mau kita tidak konsentrasi. Tetapi lain ketika kita benar-benar membaca kitab yang berisi atau yang berwujud buku. Mau tidak mau kita konsentrasi, kita benar-benar membaca, memperhatikan. Dan itu membuat kita semakin mengerti, mendalami. Ada banyak bagian-bagian rahasia-rahasia Allah yang belum kita buka melalui Alkitab kita. Kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Ketika Minggu Prapaskah ini kita isi dengan kita bersama-sama mulai ada waktu sedikit untuk kita membaca Alkitab. Itu juga semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga masa-masa ini kita tidak lewatkan. Masa-masa ini menjadi semakin memupuk rasa iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Selain kegiatan yang ketiga, keempat,
kita bisa juga melayani sesama. Melayani sesama tidak harus menjadi seorang majelis atau pendeta. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bentuk pelayanan ke sesama itu banyak sekali. Kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi perhatian, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, peduli terhadap sesama, memperhatikan kebutuhan orang lain, membagi berkat yang ada pada kita kepada mereka. Karena ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, ada rasa damai, sejahtera, kepuasan tersendiri bahwa aku bisa menjadi berkat bagi sesama. Kehidupanku menjadi sesuatu yang berarti bagi sesama. Ketika kita mengerjakan itu, melayani kehidupan sesama dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, percayalah, kita merasakan adanya sukacita dan damai sejahtera. Ada baiknya minggu-minggu Prapaskah ini kita semakin meningkatkan pelayanan kita kepada sesama, baik itu kepada saudara seiman maupun kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Kristus. Percayalah, perbuatan itu pun akan membuat kita menjadi berarti bagi sesama. Kegiatan yang lain yang bisa kita kerjakan, ini yang penting, yaitu refleksi diri. Kalau orang Katolik di masa-masa Prapaskah ini banyak menyelenggarakan retreat. Retreat itu artinya kembali membuat refleksi diri, melihat kehidupan yang sudah berlalu, hal-hal yang sudah kita kerjakan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita bercermin, berefleksi diri. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk berjuang menjadi lebih baik lagi. Karena dengan berefleksi, kita seperti bercermin pada sebuah cermin atau kaca. Ketika kita bercermin, kita bisa melihat bagaimana kekurangan kita, bagaimana ada noda yang ada di wajah kita, bagaimana pakaian kita tidak rapi, bagaimana rambut kita tidak rapi. Dengan berefleksi, bercermin, kita bisa melihat kekurangan diri kita. Yang bisa menilai siapa diri kita sesungguhnya adalah kita sendiri. Kita bisa berbuat sesuatu hal yang itu tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika kita berefleksi, bercermin, siapa diri kita? Siapakah aku ini? Yang mengetahui siapa diri kita adalah diri kita sendiri. Mungkin kita manis di depan orang lain. Mungkin kita kelihatan sempurna di depan orang lain. Mungkin kita kelihatan sangat baik di depan orang lain. Tetapi sesungguhnya yang bisa melihat siapa diri kita sesungguhnya adalah ketika kita bercermin terhadap diri kita sendiri. Dan refleksi itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menyesali dosa-dosa kita, bisa melihat kekurangan kita. Dan ketika kita sadar itu, ada waktu dan kesempatan untuk kita bisa untuk memperbaiki diri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya mengajak kepada kita semuanya, mari menghayati masa-masa Prapaskah ini dengan kita mulai meningkatkan diri dan berusaha untuk memperbaiki iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan masa-masa Prapaskah ini kita mengisi hari-hari kita supaya kita bisa menghidupi iman kepercayaan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan membangun diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menikmati hari Prapaskah. Tuhan memberkati dan menyertai kita sampai kesudahannya. Kita bersama-sama merayakan kemenangan, yaitu hari Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Kita akan menutup persekutuan doa Rabu pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini kami bersyukur
diberikan pengetahuan melalui bacaan kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai ke-8. Bagaimana kami dibukakan untuk mengisi minggu-minggu Prapaskah ini dengan sesuatu hal yang positif yang bisa membangun iman dan kepercayaan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa Minggu Prapaskah ini harusnya kami mengisi sesuatu hal yang sangat positif. Tetapi kadangkala kami lupa. Kami membangun diri kehidupan kami yang tampak baik di depan mata orang, yang tampak mulia di depan mata orang. Tetapi kami lupa untuk berefleksi diri, untuk memperbaiki kehidupan diri pribadi kami. Oleh karena itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali menegur kami, kembali menyapa kami untuk kami boleh bisa memperbaiki kehidupan rohani kami dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berpositif bagi kehidupan kami. Terus ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak lengah. Terus ajarkan kami untuk kami beri semangat berjuang memotivasi diri, sehingga masa-masa Prapaskah ini benar-benar menjadi kemenangan bagi kami semuanya untuk menghidupi iman dan kepercayaan kami. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami. Untuk masa-masa Prapaskah ini banyak kegiatan yang mungkin akan diselenggarakan oleh panitia Hari Besar Kristen. Tuhan akan berkati setiap rencana kegiatan, Tuhan akan berkati setiap kepanitiaan, sehingga seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja kami pun boleh menjadi berkat bagi umat yang ada di GKJ Purbalingga, juga menjadi berkat bagi sesama di lingkungan kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Jadikan minggu-minggu Prapaskah ini pun menjadi refleksi bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Komunikasi kami, hubungan secara pribadi kami dengan Tuhan, Engkau akan beri kesempatan kepada kami semuanya untuk memperbaiki. Dimulai dari kehidupan keluarga kami, kemudian melebar menjadi kehidupan keluarga jemaat di GKJ Purbalingga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami bersyukur kami boleh menyelenggarakan persekutuan doa hari Rabu pagi ini. Dan kami hendak mengakhiri untuk kami memulai kehidupan kami hari ini. Kami mohon berkat, kiranya Engkau memberikan kelancaran kemudahan dalam setiap urusan pekerjaan kami hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam merenungkan bagian firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat berjuang untuk kehidupan pada hari ini. Tuhan memberkati.